Rumah Pak Karyo terletak di ujung desa, tepat di tepi sawah yang hijau membentang. Rumah itu tak pernah ramai, apalagi sejak istrinya, Bu Lastri, jatuh sakit setahun lalu. Kabar yang beredar di desa, Bu Lastri lumpuh karena kecelakaan di dapur. Entah bagaimana kejadiannya, yang jelas sejak itu, Bu Lastri hanya bisa duduk di kursi roda dan jarang terlihat keluar rumah. Aku, Budi, tinggal tak jauh dari rumah Pak Karyo. Setiap pagi, saat aku berangkat ke kebun, aku sering melihat Pak Karyo mendorong kursi roda Bu Lastri ke teras rumah. Bu Lastri akan duduk diam, menatap ke arah sawah dengan pandangan kosong, sesekali tersenyum tipis jika ada orang lewat. Dan senyum itu, entah kenapa, selalu membuat jantungku berdetak lebih kencang. Suatu sore, hujan turun deras. Aku sedang berteduh di saung kebun ketika Pak Karyo tiba-tiba datang, tergopoh-gopoh. "Budi, tolong." Bu Lastri sendirian di rumah. Aku harus ke kota, tapi Lastri nggak bisa ditinggal sendirian begini. Bisa tolong temani sebentar? Tanpa pikir panjang, aku langsung mengangguk. Pak Karyo menyodorkan kunci rumah dan berlari pergi. Aku berjalan cepat menuju rumah Pak Karyo. Hujan masih turun rintik-rintik ketika aku mengetuk pintu. "Masuk saja, Bud." Suara lembut Bu Lastri terdengar dari dalam. Aku membuka pintu dan mendapati Bu Lastri duduk di kursi roda di ruang tengah. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya cantik meski terlihat sedikit pucat. Dia tersenyum tipis dan entah kenapa aku merasa tenggorokanku tercekat. "Budi, kamu nggak keberatan kan temani aku sebentar?" katanya pelan. Aku duduk di kursi di depannya, merasa canggung. Bu Lastri menatapku, matanya bening, penuh ketenangan. "Kamu pasti sibuk ya, tapi makasih udah mau datang." "Nggak apa-apa, Bu Lastri, saya juga nggak ada kerjaan sore ini," jawabku sambil tertawa kecil. Dia tersenyum lagi. "Panggil Lastri saja, jangan pakai Bu. Aku jadi merasa tua." Aku tertawa canggung, tapi dalam hati, aku merasa hangat. Matanya seolah menatap jauh ke dalam diriku. "Tadi hujan deras banget, jangan-jangan kamu basah?" tanya Lastri sambil menatap bajuku yang masih agak lembab. "Sedikit, tapi nggak apa-apa." "Kamu mau minum teh? Aku bisa bikinin, walau mungkin agak lama, karena aku..." Lastri menunduk, tangannya menyentuh roda kursi dengan tatapan sedih. Aku segera bangkit. "Biar aku saja yang bikin." Lastri terkejut. "Kamu bisa bikin teh?" "Teh doang gampang," jawabku dengan percaya diri. Aku beranjak ke dapur dan Lastri tersenyum di belakangku. Beberapa menit kemudian, aku kembali membawa 2 cangkir teh panas. Lastri menerima cangkir itu dengan tangan gemetar. Saat jari kami bersentuhan, aku merasakan kehangatan yang aneh. Mata Lastri menatapku lekat. "Budi?" panggilnya pelan. Aku duduk di lantai, tepat di samping kursi rodanya. "Iya?" "Kamu tahu nggak, rasanya seperti apa jadi aku?" Aku terdiam. "Rasanya..." "Gimana?" Lastri menghela napas. Seperti terjebak di dalam tubuh sendiri. Aku ingin berdiri, ingin melakukan hal-hal kecil, tapi tubuhku nggak pernah mau menurut. Aku terdiam, memandang tangannya yang kecil dan halus. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, Lastri menyentuhkan tangannya ke pipiku. Tapi hari ini, rasanya beda. Aku merasa hidup. Aku menatap matanya. "Karena aku datang?" tanyaku setengah bercanda. Lastri tersenyum tipis. "Mungkin." Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, aku seharusnya menjaga jarak, tapi sorot matanya, senyum tipis di bibirnya, membuatku sulit menahan diri. Lastri menarik napas dalam. "Budi, boleh aku minta sesuatu?" "Apa?" Lastri menatapku lama, kemudian berkata, "Temani aku sebentar lagi. Aku nggak ingin sendirian malam ini." Aku terdiam, menelan ludah. "Tapi, Pak Karyo, dia nggak akan pulang sampai larut malam."
Aku menatapnya. Dan dalam diam, aku tahu malam ini akan jadi malam yang berbeda. Aku menelan ludah, jantungku berdebar makin kencang. Udara di dalam rumah terasa hangat, tapi tanganku dingin. Lastri masih menatapku, matanya penuh keraguan sekaligus harapan. Aku tahu ini salah, tapi entah kenapa aku tidak bisa memalingkan pandangan darinya. Budi, Lastri berbisik lagi. Duduk lebih dekat. Aku memajukan tubuhku, duduk di lantai, tepat di samping kursi rodanya. Lastri menurunkan tangannya, menyentuh jemariku. Sentuhan itu lembut tapi terasa dalam. Aku, kesepian Budi, katanya pelan. Pak Karyo sibuk, dia jarang di rumah. Aku hanya sendiri dari pagi sampai malam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku menggenggam tangannya perlahan. Aku ngerti Lastri, aku ngerti perasaanmu. Lastri menunduk, lalu matanya menatap jemari kami yang saling bertaut. Kamu nggak merasa ini salah? Suaranya gemetar. Aku terdiam sejenak. Mungkin, tapi kenapa rasanya nggak mau berhenti? Lastri tersenyum tipis, tapi air matanya menetes. Aku mengangkat tanganku, menyentuh pipinya yang basah. Lastri menutup matanya sejenak, menikmati sentuhan itu. Aku kedinginan, katanya pelan. Aku berdiri dan mengambil selimut tipis dari sofa. Aku menyelimutinya, lalu duduk di sampingnya. Lastri bersandar pelan ke bahuku. Budi, kamu wangi, katanya tiba-tiba. Aku tertawa pelan. Ah masa, mungkin bau kebun. Lastri tertawa kecil, lalu tangannya merayap ke jemariku. Kalau Pak Karyo tahu kamu di sini, gimana? Aku menghela napas. Aku cuma nemenin Lastri, nggak ada yang salah dengan itu kan? Lastri tersenyum samar, tapi aku bisa merasakan detak jantungnya yang mulai cepat. Tiba-tiba, suara derit pintu depan terdengar. Lastri langsung menegang. Siapa itu? Bisiknya panik. Aku berdiri, mencoba mengintip dari balik jendela. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Mungkin cuma angin, kataku. Lastri mengangguk, tapi aku bisa merasakan tubuhnya masih tegang. Aku duduk kembali di lantai. Tanganku menyentuh lututnya yang tertutup selimut. Aku nggak mau kamu pergi, Budi, kata Lastri pelan. Aku menatapnya, menelan ludah. Aku nggak akan pergi kalau kamu nggak nyuruh aku pergi. Lastri menatapku lama, lalu tangannya bergerak ke pipiku, mengusap lembut. Jangan pergi, malam ini. Aku cuma butuh kamu di sini, bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya lebih erat. Dan malam itu, aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi, kenapa rasanya aku nggak mau berhenti? Aku duduk diam, masih menggenggam tangan Lastri. Detak jantungku makin cepat, tapi aku mencoba menenangkan diri. Lastri menatapku, matanya berbinar meski ada bayangan kesedihan di sana. Budi, kamu nggak takut sama Pak Karyo? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Takut sih, tapi aku lebih takut ninggalin kamu sendirian malam ini. Lastri tersenyum tipis. Kamu tahu, sejak aku lumpuh, aku nggak pernah merasa diinginkan lagi. Aku merasa jadi beban buat Pak Karyo. Dia nggak pernah bilang. Tapi aku tahu, tatapan matanya beda sekarang. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Aku menarik napas dalam, lalu mengusap lembut tangannya. Lastri, kamu nggak jadi beban buat siapapun. Kamu itu masih cantik, masih berarti. Lastri menunduk, bibirnya bergetar. Budi, kamu serius ngomong kayak gitu? Aku mengangguk. Aku serius. Lastri menatapku lama, lalu tiba-tiba dia menarik tanganku, membiarkanku duduk lebih dekat di samping kursi rodanya. Tangannya menyentuh pipiku, lembut, hangat. Budi, bisiknya. Aku ingin merasa hidup lagi. Aku menatap matanya. Lastri, aku nggak mau kamu terluka. Aku nggak terluka kalau kamu yang nemenin aku. Aku terdiam. Tanganku masih menggenggam jemarinya.
dan aku bisa merasakan getaran halus dari tubuhnya. Napas kami berdua makin berat. Budi, kalau kamu mau pergi, pergi sekarang. Aku tetap diam. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Suaranya makin pelan, makin dalam. Aku menatapnya. Aku nggak mau pergi. Lastri menarik napas pelan, lalu memejamkan matanya. Aku mendekat, dan tanpa sadar tanganku bergerak ke pipinya, menyentuhnya dengan lembut. Budi, bisiknya lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Jantungku berdebar semakin kencang. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, suara pintu depan terdengar lagi. Budi! Suara Pak Karyo tiba-tiba terdengar dari luar. Jantungku langsung mencelos. Lastri membuka matanya lebar-lebar, napasnya tercekat. Budi, sembunyi! Bisik Lastri panik. Aku berdiri cepat, mencari tempat bersembunyi. Tapi suara langkah kaki Pak Karyo sudah terdengar makin dekat. Lastri, kamu sama siapa di dalam? Suara Pak Karyo terdengar penuh curiga. Aku berdiri kaku, sementara Lastri menatapku dengan sorot mata penuh ketakutan. Aku tahu, malam ini belum selesai. Langkah kaki Pak Karyo makin mendekat. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, jantungku berdebar seperti mau meledak. Lastri menatapku dengan panik, tangannya mencengkeram lengan kursi rodanya. Budi, cepat sembunyi. Bisiknya nyaris tanpa suara. Aku menoleh ke sekeliling ruangan. Satu-satunya tempat bersembunyi hanya di balik tirai jendela di samping lemari. Aku langsung bergerak cepat, melompat ke balik tirai dan menahan napas. Pintu rumah terbuka dengan keras. Pak Karyo berdiri di ambang pintu. Napasnya terengah-engah seperti habis berlari. Lastri, suaranya tegas. Kamu sendirian? Lastri menelan ludah, berusaha tersenyum tipis. Iya, aku sendirian. Kamu kenapa pulang cepat? Pak Karyo mempersempit matanya, lalu berjalan masuk, matanya menyapu seluruh ruangan. Aku bisa melihat dari celah tirai, tatapan matanya penuh curiga. Kamu nggak kelihatan panik gitu kalau sendirian, gumam Pak Karyo sambil menatap tajam ke sekeliling ruangan. Aku kaget kamu pulang lebih cepat, jawab Lastri pelan. Pak Karyo berjalan mendekat, lalu berjongkok di depan Lastri. Tangannya menyentuh lutut istrinya yang tertutup selimut. Kamu baik-baik saja, kan? Tanyanya pelan. Iya, aku baik-baik saja. Lastri tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat jemarinya gemetar. Pak Karyo menghela napas. Aku dengar suara orang ngobrol dari luar. Kamu yakin gak ada orang di sini? Lastri menggeleng pelan. Mungkin suara dari luar, Pak. Angin kencang. Pak Karyo masih menatapnya curiga. Aku menahan napas di balik tirai. Tubuhku terasa kaku. Jantungku berdetak kencang, hampir terasa di telinga. Baiklah, aku mandi dulu. Pak Karyo berdiri, lalu berjalan ke kamar mandi di belakang. Begitu suara pintu kamar mandi tertutup, aku langsung keluar dari balik tirai. Lastri, aku pergi sekarang, bisikku cepat. Lastri mencengkeram tanganku. Jangan, tunggu sampai dia tidur. Lastri, kalau aku ketahuan, tolong Budi, jangan tinggalkan aku sekarang. Mata Lastri berkaca-kaca, tangannya gemetar saat menggenggam tanganku. Aku menatapnya, hatiku berdebar makin kencang. Oke, aku tunggu sebentar. Aku duduk di lantai di samping kursi rodanya, sementara Lastri menatapku dengan sorot mata penuh rasa takut sekaligus keinginan. Suara air dari kamar mandi terdengar pelan. Lastri menggenggam jemariku lebih erat. Budi, kamu tahu nggak? Terakhir kali aku merasa seperti ini. Bisiknya pelan. Aku menatapnya. Seperti apa? Seperti hidup, seperti jadi wanita seutuhnya. Aku menelan ludah. Tanganku menyentuh pipinya pelan dan Lastri menutup matanya sesaat. Budi, bisiknya pelan. Aku nggak tahu ini benar atau salah, tapi aku nggak mau ini berakhir malam ini.
Aku membuka mulut, ingin menjawab, tapi tiba-tiba suara pintu kamar mandi terbuka. Aku dan Lastri sama-sama terkejut. Pak Karyo berjalan keluar, hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Aku langsung melompat berdiri. Pak Karyo menatapku dengan tatapan kosong selama beberapa detik. "Budi?" Suaranya berat. Aku terdiam, keringat mulai membasahi pelipisku. "Ngapain kamu di sini?" Pak Karyo bertanya, matanya menyipit. Aku membuka mulut, mencoba mencari alasan. Dia nemenin aku," jawab Lastri tiba-tiba. Pak Karyo menatap Lastri, lalu matanya kembali ke arahku. Sorot matanya mulai berubah, lebih tajam, lebih gelap. "Nemenin? Nemenin apa, Bud?" Suara Pak Karyo makin dalam. Aku menelan ludah. "Aku cuma nganter teh tadi, Pak." Pak Karyo menatapku lama, lalu melangkah mendekat. Aku bisa merasakan tekanan berat di dada saat dia berdiri di hadapanku. Tubuhnya yang besar membuatku merasa terpojok. "Kamu yakin cuma nganter teh?" Tanyanya pelan, tapi tegas. Aku mencoba tetap tenang. "Iya, Pak." Pak Karyo tersenyum tipis. "Bagus, karena kalau lebih dari itu, kamu tahu kan konsekuensinya?" Aku menahan napas. Mata Pak Karyo menatapku dalam, seolah menembus pikiranku. Lastri menatapku dengan sorot mata penuh ketakutan. Aku tahu, ini belum selesai. Aku berdiri kaku, napasku terasa sesak di dada. Pak Karyo masih berdiri di hadapanku, matanya menatap tajam, seperti sedang menilai sesuatu. "Jadi, kamu cuma nganter teh?" Ulangnya, suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak, nggak lebih dari itu." Pak Karyo menyipitkan matanya. Dia melangkah pelan ke sampingku, lalu menepuk bahuku dengan cukup keras. Aku terkejut, tapi berusaha tetap berdiri tegak. "Bagus," katanya pelan. "Kalau cuma nganter teh, berarti nggak ada yang perlu dicurigai kan?" Aku menelan ludah. "Iya, Pak, nggak ada yang perlu dicurigai." Pak Karyo tersenyum tipis, tapi sorot matanya tetap dingin. "Tapi kalau ada hal lain, kamu tahu kan, Bud, aku nggak segan-segan buat ngelakuin apapun demi keluarga aku." Aku merasa lemas. Pak Karyo berjalan ke arah meja, lalu mengambil gelas teh yang masih utuh di atasnya. "Kalau cuma nganter teh, kenapa tehnya nggak diminum?" tanyanya, sambil mengangkat gelas itu. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Keringat mulai membasahi pelipisku. Lastri tiba-tiba membuka suara. "Pak, teh itu udah dingin. Aku tadi lupa bilang ke Budi kalau aku nggak mau teh." Lastri berusaha tersenyum, tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Pak Karyo menatap Lastri lama. "Oh gitu," katanya pelan. Lastri mengangguk cepat. "Iya. Lagian Budi tadi juga cuma sebentar di sini. Dia mau pamit pulang." Lastri melirikku, seolah memberi isyarat. "Pulang?" Pak Karyo menatapku. "Iya, pulang sana. Malam-malam begini, nggak baik kelamaan di rumah orang." Aku langsung mengangguk. "Iya, Pak. Saya pamit dulu." Aku melangkah ke arah pintu. Tapi sebelum aku sempat membuka pintu, Pak Karyo berkata lagi, "Budi." Aku berhenti, menoleh pelan. "Iya, Pak." Pak Karyo menatapku lama. "Jangan sering-sering kesini ya, kasihan Lastri, nanti malah makin capek kalau kebanyakan tamu." Aku menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Aku membuka pintu dan keluar dengan langkah cepat. Begitu sampai di luar, aku langsung menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku berjalan menjauh dari rumah Lastri, tapi suara pintu tertutup di belakangku membuatku menoleh. Dari balik jendela, aku melihat Lastri masih duduk di kursi rodanya, menatapku dengan sorot mata penuh rasa sakit dan kerinduan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus berhenti, tapi kenapa rasanya aku nggak bisa? Sejak malam itu, aku berusaha menghindari rumah Lastri. Tapi, setiap kali lewat di depan rumah itu,
Mataku selalu secara otomatis melirik ke arah jendela kamarnya. Dan hampir setiap kali juga, aku melihat Lastri di sana, duduk di kursi rodanya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Suatu sore, saat aku baru pulang dari sawah, aku mendengar suara seseorang memanggil dari balik pagar. "Budi?" Aku menoleh dan langsung terkejut. Lastri ada di sana, duduk di kursi rodanya, di balik pagar rumahku. Aku langsung bergegas menghampirinya. "Lastri, kamu kok kesini? Siapa yang nganterin?" Lastri tersenyum tipis. "Aku minta tolong anak Pak RT buat dorongin aku ke sini. Aku kangen ngobrol sama kamu." Jantungku berdetak kencang. Aku celingukan, memastikan gak ada orang yang melihat. "Lastri, kalau Pak Karyo tahu kamu kesini." Aku bilang ke dia, aku mau ke rumah Bu Ratih buat arisan. Lastri tertawa pelan. Dia gak bakal curiga. Aku menghela napas, lalu mendorong kursi rodanya ke teras rumahku. "Masuk sebentar ya," bisikku. Lastri menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Aku mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu pelan-pelan. Hatiku berdebar kencang saat aku duduk di kursi di depannya. "Kamu nggak takut Pak Karyo bakal curiga?" Tanyaku pelan. Lastri tersenyum tipis. "Takut, tapi aku lebih takut kehilangan kamu, Budi." Aku terdiam. Lastri menggenggam tanganku pelan. "Sejak malam itu, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kamu bikin aku ngerasa hidup lagi, Bud. Bikin aku ngerasa diinginkan lagi." Aku menelan ludah, menatap jemarinya yang menggenggam tanganku erat. "Lastri, aku juga mikirin kamu. Tapi ini salah kan?" "Kalau salah, kenapa rasanya aku nggak bisa berhenti nyari kamu?" bisik Lastri. Aku menatap matanya. Matanya berkaca-kaca dan aku tahu aku nggak bisa membohongi diriku sendiri. "Lastri, Budi?" Lastri menatapku dalam. "Kalau aku minta kamu tetap ada di sini buat aku, kamu mau?" Aku terdiam. Hati kecilku tahu ini nggak benar, tapi tanganku nggak bisa lepas dari jemarinya. Aku membuka mulut, ingin menjawab, tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. "Budi!" suara Pak Karyo. Aku langsung terkejut, sementara Lastri menatapku dengan sorot mata panik. "Budi, kamu di dalam kan?" Suara Pak Karyo makin keras. Aku berdiri cepat. "Lastri, kamu harus sembunyi." "Di mana?" bisik Lastri panik. Aku menatap ke sekeliling ruangan. "Di kamar." Aku dorong kursi kamu ke dalam kamar. Aku mendorong kursi rodanya dengan cepat, lalu menguncinya di dalam kamar. Ketukan pintu makin keras. Aku berjalan ke arah pintu, mencoba menenangkan napasku. Saat aku membuka pintu, Pak Karyo berdiri di depan pintu. Matanya menyipit curiga. "Ngapain kamu lama banget bukanya?" tanyanya dingin. Aku tersenyum canggung. "Tadi habis dari kamar mandi, Pak. Ada apa ya?" Pak Karyo melangkah masuk tanpa izin. Matanya langsung menyapu seluruh ruangan. "Aku nyari Lastri," katanya dingin. "Katanya dia pergi ke arisan, tapi Bu Ratih bilang nggak ada arisan hari ini." Jantungku terasa nyaris berhenti. "Oh, mungkin dia mampir ke tempat lain, Pak," jawabku dengan suara setenang mungkin. Pak Karyo mempersempit matanya, lalu berjalan ke arah kamar. "Kamu sendirian di rumah ini?" tanyanya pelan. "Iya, Pak, sendirian," jawabku. Pak Karyo berdiri di depan pintu kamar yang tertutup. Tangannya terangkat ke arah gagang pintu. Aku menahan napas. "Pak." Aku mencoba menghentikannya. Pak Karyo menoleh ke arahku, lalu tersenyum tipis. "Kenapa? Ada sesuatu di dalam?" tanyanya. Tanganku mulai gemetar. Aku cuma penasaran. Pak Karyo mulai memutar gagang pintu. Aku langsung maju, memegang tangannya. "Pak, nggak ada apa-apa di dalam?" Pak Karyo menatapku dengan dingin. "Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu panik, Bud?" Aku terdiam. Aku tahu, ini bisa jadi malam terakhirku kalau Pak Karyo tahu siapa yang ada di dalam kamar itu.
Malam itu, aku nggak bisa tidur. Bayangan wajah Lastri terus muncul di benakku. Tatapan matanya, genggaman tangannya, senyum tipisnya. Semuanya membuatku makin tenggelam dalam rasa bersalah dan rasa ingin memiliki. Paginya, aku mencoba menghindari rumah Lastri. Tapi, saat aku sedang mencangkul di sawah, aku melihat Lastri di teras rumahnya. Dia duduk di kursi rodanya, menatap ke arahku. Aku berusaha tidak memperhatikan, tapi mataku terus saja tertarik ke arahnya. Setelah beberapa saat, Lastri mengangkat tangannya dan melambaikan ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke sekeliling, Pak Karyo nggak kelihatan. Dengan hati-hati, aku meletakkan cangkul dan berjalan ke arah rumah Lastri. Lastri, bisikku saat aku tiba di teras. Lastri tersenyum lembut. Aku kira kamu bakal pura-pura nggak lihat aku tadi. Aku menelan ludah, mataku melirik ke dalam rumah. Pak Karyo di mana? Dia pergi ke kota, ada urusan sama kepala desa, jawab Lastri. Aku menghela napas panjang. Lastri, kita nggak bisa terus kayak gini. Lastri menatapku lama. Kalau kamu mau berhenti, Bud, aku ngerti. Aku terdiam, menatap wajah cantiknya yang walau pucat, tetap terlihat mempesona. Aku nggak tahu. Apakah aku bisa berhenti? Kataku pelan. Lastri tersenyum tipis. Kalau gitu, jangan berhenti. Aku menggenggam tangannya. Jemarinya terasa dingin, tapi genggamannya erat. Budi, kamu tahu, kan? Aku udah lama nggak ngerasa diinginkan. Aku mengangguk pelan. Aku nggak minta banyak, bisik Lastri. Aku cuma mau kamu di sini buat aku. Aku menarik napas panjang, lalu mendekatkan wajahku ke arahnya. Aku di sini, Lastri. Aku nggak kemana-mana. Lastri tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kalau gitu, jangan pergi, Bud, bisiknya. Aku mengangguk pelan, menggenggam tangannya lebih erat. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu. Aku nggak bisa berhenti sekarang. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Bayangan wajah Lastri terus muncul di benakku. Tatapan matanya, genggaman tangannya, senyum tipisnya. Semuanya membuatku makin tenggelam dalam rasa bersalah dan rasa ingin memiliki. Paginya, aku mencoba menghindari rumah Lastri. Tapi, saat aku sedang mencangkul di sawah, aku melihat Lastri di teras rumahnya. Dia duduk di kursi rodanya, menatap ke arahku. Aku berusaha tidak memperhatikan, tapi mataku terus saja tertarik ke arahnya. Setelah beberapa saat, Lastri mengangkat tangannya dan melambaikan ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke sekeliling. Pak Karyo nggak kelihatan. Dengan hati-hati, aku meletakkan cangkul dan berjalan ke arah rumah Lastri. Lastri, bisikku saat aku tiba di teras. Lastri tersenyum lembut. Aku kira kamu bakal pura-pura nggak lihat aku tadi. Aku menelan ludah, mataku melirik ke dalam rumah. Pak Karyo di mana? Dia pergi ke kota, ada urusan sama kepala desa, jawab Lastri. Aku menghela napas lega. Masuk, Bud, ajak Lastri pelan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Lastri memutar kursi rodanya ke tengah ruangan. Aku berdiri di dekat pintu, merasa canggung. Duduk, Bud. Lastri menunjuk kursi di sebelahnya. Aku duduk dengan hati berdebar. Lastri menatapku lama, senyum tipis terlukis di wajahnya. Aku nggak nyangka kamu bakal dateng, katanya pelan. Aku juga nggak nyangka bakal berani, jawabku jujur. Lastri tertawa kecil, lalu menggenggam tanganku. Bud, kamu tahu kenapa aku terus nyari kamu? Bisiknya. Aku menggeleng pelan. Karena kamu bikin aku ngerasa hidup, bisik Lastri. Aku udah lama ngerasa kayak mayat hidup di rumah ini. Pak Karyo baik, tapi aku ngerasa kosong, dingin. Tapi waktu sama kamu, aku ngerasa diinginkan lagi. Aku menatapnya dalam. Lastri, aku takut ini salah. Salah? Lastri tersenyum tipis. Kenapa harus takut kalau ini bikin kita bahagia?
Aku terdiam. Lastri menggeser kursi rodanya lebih dekat. Tangannya mengusap jemariku pelan. Budi, aku nggak minta banyak, bisiknya. Aku cuma mau kamu ada di sini, buat aku. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku di sini, Lastri, bisikku. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka keras. Brak! Aku dan Lastri langsung tersentak. Pak Karyo berdiri di depan pintu, napasnya memburu. Matanya menatap kami tajam. Apa kalian lagi lakuin? Teriaknya. Aku langsung berdiri, jantungku nyaris copot. Pak, aku cuma... Diam? Bentak Pak Karyo. Lastri terlihat pucat, tangannya mencengkeram roda kursinya. Pak Karyo melangkah masuk, matanya menyala penuh amarah. Jadi ini alasan kenapa kamu sering kesini, Bud? Bentaknya. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku tercekat. Pak Karyo melangkah ke arahku, tangannya mengepal. Pak, tolong, dengarkan aku dulu, pintaku. Pak Karyo langsung menarik kerah bajuku. Dengerin apa lagi? Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Pak, jangan. Lastri berseru. Pak Karyo menoleh ke arah Lastri, matanya berkaca-kaca. Kamu tegak ngelakuin ini ke aku, Lastri. Lastri menangis. Pak, aku nggak bisa. Pak Karyo melepaskan kerah bajuku dengan kasar. Aku terhuyung ke belakang. Pak Karyo menatapku dengan dingin. Keluar dari rumah ini, Bud, dan jangan pernah balik lagi. Aku menatap Lastri dengan napas terengah. Budi. Bisik Lastri, air matanya mengalir. Aku ingin bicara, tapi tubuhku terasa kaku. Keluar, bentak Pak Karyo. Aku tak punya pilihan. Aku berjalan ke pintu, tapi sebelum aku keluar, aku menoleh ke arah Lastri. Matanya penuh air mata. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu, ini baru permulaan.